Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kagem sedulur-sedulur semua di Indonesia, di Nusantara maupun di mancanegara ya, Lur. Sama Joko Dayu belajar kembali tentang request dari kemarin. Itu peletnya kok. Ya, untuk yang apa istilahnya digunakan untuk memelet orang. Sekarang kita belajar sesuai permintaan saudara-saudara untuk aura melebihi 100 susuk, baik susuk dari emas, dari intan, berlian ya, susuk loloh dari sambil lilin, dari berbagai bahan-bahan yang sekiranya pakai material mahal gitu ya. Saya sampaikan kepada dulur-dulur, ini ada sebuah ilmu ya untuk memancarkan aura kita. Nomor satu juga untuk awet muda juga ya, agar awet muda kita itu terkesan luas dalam pergaulan ya, bisa menjadi perhatian banyak orang. Pokoknya di mana-mana kita itu diperhatikan orang. Itu benar ya, benar, nggak benar nggak dicapkan. Terus gimana dengan Joko Dayu sendiri? Ya udah ya seperti itu tadi. Ya saya sampaikan itu, ya kayak gitu itu. Tuh. Ya meskipun nggak tampan, nggak apa, tapi kan ya pantas gitu kan. Untuk kalian yang jenis ini mewakili beberapa sembogo. Tuh. Aduh, si kodok ini. Ya, ini loh kodok di sebelah saya ini. Kita mau bahas ilmu ini aja udah pada ini ya, udah pada bunyi semua. Kok nggak takut, padahal ini cuma di sebelah, jaraknya sangat dekat sekali. Ini kan di sebelah saya ini. Tadi diem aja. Kalau nggak siap seperti ini saya jalan, diem aja nggak mau bunyi. Ini bunyi. Kodok aja suka, apalagi yang nggak kodok, kan? Ya, dulur-dulur, kita itu kalau belajar pengasihan, baru belajar aja itu sudah membuat kita bahagia ya, membuat kita itu seolah-olah sudah seperti itu gitu ya. PD-nya ada, percaya diri itu sudah muncul ketika kita baru belajar, belum menjalaninya. Tuh ya. Ya nanti saya kan akan seperti itu katanya kan seperti itu, nanti kan saya akan seperti itu walaupun baru belajar. Kenapa saya bilang dan mengatakan kalau ilmu ini bisa melebihi susuk kinasih, termasuk dari emas, berlian, intan, tembaga, perak, sambar lilin? Karena saya juga pemasang susuk, sudah dari umur belasan tahun kalau pakai susuk semacam itu. Yang saya pasang berapa banyak, mungkin yang di sana juga pada nonton videonya kan. Mau di tangan, di kaki, di bibir. Ini, nah ini di kening, di hidung, di berbagai tempat, itu ya, kaki, remak. Kalau di tempat-tempat yang khusus, bukan saya yang masang, saya nggak mau. Tolong saya pasangkan yang di sini, wah enggak. Apalagi yang masang para janda, saya nggak mau. Para janda, nggak mau. Itu. Nanti kalau para penyanyi nggak mau juga, kenapa? Wah itu penampilannya Pak, penampilannya ya seperti itu. Kalau penyanyi ya, baik penyanyi kafe, penyanyi apa itu penampilannya kan agak bilang aja menggoda gitu. Saya nggak mau, kenapa? Ya takut aja, takut tergoda. Bukannya saya kok sok apa, bukan, takut tergoda ya, tergoda. Nanti kalau ingin kan repot. Tuh. Ingin apa? Ya nggak ingin apa-apa, ya cuman itu tadi loh saya sampaikan kepada saudara ya, sesuatu hal yang menggoda seperti itu kita arahkan ke yang lain, pakai susuk yang lain ya, pakai susuk loloh, susuk apa gitu, susuk oles atau apa itu suruh ngolesin sendiri gitu ya. Kalau susuk loloh suruh nelan kan udah enak, kita aman, nggak perlu megang-megang yang enggak. Apalagi yang minta susuk, tolong ini payudara saya biar orang kalau melihat saya itu bergairah atau apa gitu, itu kan banyak seperti ya Allah, saya itu
bergelut di dunia susuk menyusuk itu sangat lama sekali. Kadang saya itu pernah punya susuk itu 4.000, habis dalam waktu nggak ada 2 bulan, nggak 1,5 bulan ya. Sebanyak itu ribuan itu loh ya. Ini kalau yang di pantai, terus kalau yang di depan ini, waduh, kalau yang di situ itu susuknya pakai susuk lolos gitu. Alasan saya ya kan, buat kan pakai susuk lolos, ditelan aja, ini sudah bagus ini langsung menuju sasaran gitu ya. Nanti kalau ditempatkan di situ suatu saat ya, kalau melanggar pantangannya bisa hilang. Ya alasan kan harus ada gitu kalau menolak. Kalau menolak nggak ada alasan ya repot juga. Kita sebagai ahli spiritual itu memang apa ya istilahnya, harus punya alasan ketika menolak berbagai segala sesuatunya yang sekiranya bisa menimbulkan kekecewaan bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Kita itu nggak boleh mengecewakan orang ya. Itu walaupun kita menolak, kita harus punya alasan yang lain gitu. Ini kalau yang ilmu ini benar melebihi semacam ini. Ini benar harus diamalkan ya. Kalau seperti ini memang saya sarankan untuk mengamalkan. Kenapa? Yang namanya pengasihan seperti ini itu akan mempermudah dalam segala usaha kita punya usaha apapun, profesi apapun, insya Allah dalam kesehariannya itu akan lancar dengan adanya seperti ini ya. Orang melihat kita itu sudah merasa nyaman, sudah tidak murung lagi gitu ya. Dulur-dulurku semua, belajar gitu ya, agar kita itu punya aura yang bagus ya, bisa mendamaikan orang-orang di sekeliling kita gitu. Itu kan pahala juga. Orang ada di sekeliling kita melihat kita sudah senang, bagus, dapat pahala juga ya kan, buat orang senang ya kan. Ketika kita berbicara dengan siapapun dia senang gitu. Pahala juga ya kan? Untuk meyakinkan itu juga membutuhkan yang seperti itu tadi, apalagi seorang sales dan jenisnya sangat membutuhkan yang seperti itu, ilmu semacam ini. Belajar lagi, tapi ini bukan untuk memelet perorangan ya. Ketika kita menggunakan ilmu ini itu efeknya ya itu tadi, aura kita itu ya seperti susuk, layaknya susuk itu, tapi ini lebih dahsyat ya, lebih hebat, lebih top. Ini nanti ketika kita mau bepergian kemana, kita baca berapa kali, 1 kali cukup, 2 kali boleh, 3 kali bagus gitu ya. Baca, kalau nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting kita amalkan ya. Jadi kalau kita ya, khususnya orang Jawa itu ada yang namanya sembogo ketika kita mau menyisir rambut itu, ada doanya agar nanti apa ya, penampilan kita itu disukai banyak orang gitu. Lihat rambutnya saja sudah terlihat berwibawa, pantas dan lain sebagainya. Mau memakai baju ada sembogonya juga, memakai bedak atau pupur kalau orang dulu ya, pakai pupur ini ada juga. Mau itu sembogo gosok gigi, sembogo mandi, semuanya itu ada. Itu semua dikhususkan untuk pengasihan agar apapun yang dikerjakan itu terlihat pantas seperti itu. Jadi dulur-dulurku semua, sembogo itu memang sangat banyak sekali. Kalau kita jalani semua ya tentunya memakan waktu, dan kalau kita buru-buru juga nggak bisa. Ilmu ini mewakili berbagai sembogo yang saya sebutkan tadi itu sudah terkemas di sini. Enaknya belajar bersama Joko Dayu itu ini ya. Bukan ilmu-ilmu untuk mengunggulkan diri saya, tapi ilmu ini memang dikhususkan, teristimewakan untuk saudara-saudaraku semua yang mau belajar ya. Istimewa ya, saya istimewakan tuh, peristimewakan ilmu-ilmu ini memang untuk saudara-saudaraku semua, terus semua yang mau mengamalkan. Istimewa banget iya. Jadi tidak mengunggulkan diri saya, bukan untuk mengunggulkan apa kebolehan saya, tapi ini memang semata-mata untuk kita pelajari bersama gitu ya. Ini kan jelas memang untuk
dipelajari dan diajarkan, bukan titik ada yang saya tutupi untuk menghebatkan diri saya, bukan seperti itu ya. Kalau seperti itu saya tidak suka, karena apa, manfaatnya hanya untuk saya saja. Tuh, dipuji, ini wah hebat Joko Dayu bisa ini itu, Joko Dayu ini enggak, ini enggak seperti itu. Karena apa, ilmunya ini kan saya juga ajarkan juga kepada saudara, bukan saya saja yang memilikinya. Kalau saya saja yang memilikinya dan saya bercerita seperti ini, apa manfaatnya? Ya kan? Manfaatnya hanya ada di saya dan nanti kebanyakan hanya akan itu tadi, menjelekan dan memuja. Hanya dua itu saja. Tapi kalau seperti ini memang kita belajar, sambil saya juga mengingat-ingat ilmu ini agar tidak lupa, gitu kan? Makanya saya ajarkan. Ya, ini saudaraku semua, kalau kita belajar tentang ilmu semacam ini memang sangat menyenangkan sekali ya. Menyenangkan, kita itu terlihat istilahnya nggak dicuekin orang, itu kan suka ya, walaupun kita itu tidak ingin membalas semua orang, itu kita diperhatikan orang, menjadi bahan perhatian orang ya. Bisa menarik simpati orang. Orang itu terkesan kepada kita dengan sebuah kesan yang indah. Itu kita itu melihatnya sudah senang. Kenapa? Kita merasa damai di suatu lokasi itu, di suatu tempat itu kita merasa damai, tidak dicuekin orang. Kita merasa ada dan memang kita itu dianggap ada oleh banyak orang, ya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu seperti ini, kumpul dengan siapapun, datang kemanapun, seolah-olah nggak dianggap orang, ya kan? Datang nggak diundang, pergi nggak diantar kayak jelangkung. Mau yang kayak gitu, Bu? Nggak mau tentunya. Kita ya, apapun profesi kita ya, yang namanya manusia itu ya, secara umum, ini saya sebut secara umum ya, bukan orang yang punya pengertian yang tidak umum. Orang itu ketika diperhatikan orang lain ya, itu pasti suka. Ketika orang itu dimanja oleh orang lain, orang itu suka. Ketika orang itu dianggap wah oleh orang lain, orang itu suka. Gitu. Kalau kita itu dianggap oleh orang lain itu dengan anggapan yang istimewa, diistimewakan, kita adalah sosok idola, nah, seperti itu. Suka kan? Gak usah munafik, memang seperti itu kejadiannya. Kalau saya, iya juga, itu masih orang umum, orang biasa, ya, orang biasa yang selalu belajar dan belajar seperti itu aja. Nggak ada keistimewaannya apa sih ya? Cuman bisa mau belajar, mengajarkan, dan suka belajar, itu aja keistimewaannya. Untuk yang lain ya biasa-biasa aja, layaknya manusia biasa. Saatnya makan ya makan gitu. Kalau malam, kalau siang ya jarang makan, namanya puasa udah 3 tahunan ini kan. Gitu. Ya seperti ini, ilmu ini saya sampaikan kepada saudara-saudara agar ya lebih disukai oleh orang-orang sekitar kita. Banyak yang tanya, saya dari luar negeri banyak ya, dari luar negeri itu kan banyak yang apa ya, istilahnya saya itu melihat ini sepertinya Joko Dayu ini apa gitu ya, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura dan sekitarnya sana semua ya, sampai ke mana itu, setelahnya ke Amerika ya, pokoknya di luar negeri sana. Sepertinya memang arahnya menuju ke pengasihan, banyak pengasihan. Ya memang saya itu tidak lepas dari semua ini gitu. Saya jawab seperti itu ya, karena seperti ini ya, Bapak, Ibu, Mbak, adik, kakak semua ya, ternyata ya banyak yang punya masalah keluarga ya kan, dicuekin oleh suami, dicuekin oleh istri, tidak dinomorsatukan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, dengan punya ilmu semacam ini, kita itu berharap semua itu nanti terkikis, itu menjadi kebaikan semua. Yang tidak suka menjadi suka, ya kan, seperti itu. Dan kita itu tidak banyak musuh juga dalam kehidupan. Kalau kita memang tidak punya daya tarik, ya, meskipun orangnya cakep, orangnya ganteng, orangnya cantik, seksi, ya, kalau tidak punya ilmu-ilmu semacam ini,
ya, dengarkan. Banyak yang tidak suka. Suka pun hanya karena sesuatu. Ingin sesuatu darinya. Ya, ingin sesuatu dari orang-orang tersebut. Bukan ketulusan cara memandangnya. Gitu ya. Kita itu lebih suka pandang dengan pandangan yang baik, sederhana, tidak perlu berlebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebihan. Gitu. Ya, dulu semua aura dan aura pengasihan pelet, aura susuk menyusuk, semua sudah ada di sini, sembogo semuanya. Ini kalau dipakai akan membuat kita itu lebih merasa damai dimanapun kita berada, karena keberadaan kita selalu dianggap oleh orang lain dimana kita berada. Orang-orang di sekitar kita selalu menganggap kita, memperhitungkan keberadaan kita. Betul. Jadi ilmu ini memang harus dibaca dulu, tidak usah banyak-banyak. Ini nanti saudara-saudara semua bisa tawasulan dulu, tawasul kesepuan bagi yang muslim ya, itu ada di www.jakadayu.com, itu ada nanti. Kalau nggak ada nanti biar saya adakan gitu ya. Sebelum saya teruskan, memang ini agak suasananya agak panas, kita pamer dulu, pamer kipas. Ini kipas ya, terbuat dari kulit yang istimewa, pegangannya ini dari cangkang penyu ya, makanya bisa bertahan ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Cangkang penyu itu bisa bertahan ya, seperti itu. Lalu ini kipas apa? Ini kipasnya Nyai Basingah yang itu dulu ada sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Dia itu sinden, nah kalau sekarang penyanyi terbaik di kala itu ya, tercantik, memikat semua orang dengan kipasnya. Kayak kipas begini aja, banyak orang yang mau berantem, mau apa, semua berdamai, tidak ada yang panas-panasan lagi, emosional semuanya hilang, seperti itu. Ini setelah dipakai, ditaruh lagi di sini ya, taruh di sini, sudah nggak begitu sumuk. Kita lanjutkan lagi tentang aura yang cukup bagus ini. Tuh. Sudah laku semua yang memang suka ilmu pengasihan bisa mempelajari ini dengan baik. Setelah membaca tawasul itu, baca doanya ini 1000 kali, lalu tiupkan ke air ya, tiupkan ke air dan minum. Itu seperti itu caranya. Nanti suatu saat kalau ingin mengamalkan tiap hari, boleh diamalkan 100 kali, boleh 33 kali, boleh 7 kali, boleh tiap hari, terus dikoma. Soalnya sangat bagus sekali ya. Tuh, beraura, karena dengan aura, dengan banyaknya kekuatan pengasih dalam diri kita, itu bisa menarik banyak hoki dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu juga bisa merusak diri kita sendiri. Tidak paham tanpa kita pegang ya. Gitu. Dulur-dulur, lanjut dan lanjut. Ini untuk doanya. Untuk doanya ini tidak panjang. Bisa dibilang sedikit ya. Sedikit. Dan ada yang bilang kalau doa ini memang amat pendek gitu. Amalan pelet pemelet aura juga mewakili semua sembogo ini. Marilah kita amalkan biar banyak kedamaian di dunia ini ya, banyak kedamaian, tidak banyak perseteruan, seperti itu. Kita ajarkan doanya, didengarkan dengan baik-baik ya, dengarkan dengan baik-baik. Ya, saya sampaikan dulu sebelum saya menyampaikan doa ini. Itu tadi tentang ilmu pengasihan. Kenapa Joko Dayu lebih banyak mengunggah ilmu-ilmu tentang pengasihan? Saya itu lebih suka mengunggah sebuah ilmu yang mana
ilmu itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baik orang yang sudah berkeluarga, ya, orang yang belum berkeluarga, semua bisa mendapatkan kebaikan daripada ilmu ini. Ilmu pengasihan itu insya Allah sangat baik. Daripada kita belajar ilmu yang enggak selalu mencari musuh tiap hari, buat apa? Lebih baik kita belajar ilmu-ilmu seperti ini. Apapun ilmu yang kita pelajari, jangan melupakan yang namanya ilmu mahabbah, pengasihan. Karena dengan ilmu seperti ini kita akan mempunyai sifat asih secara otomatis ke dalam jiwa kita. Paham betul ya? Ayo didengarkan doanya, karena setelah doa nanti kan kita tutup, ini waktunya juga sudah larut malam. Saudara-saudara, didengarkan dengan baik doa yang akan saya sampaikan ini, ya. Ini doa ini juga mewakili apa itu namanya ilmu, ya, memelet dengan cepat. Akan saya ajarkan juga. Sebenarnya tadi mau saya ajarkan untuk umum saja, tapi kayaknya memang harus saya ajarkan juga cara memelet ya, itu cara memeletnya. Begini dulur-dulur, yang tadi hanya saya terangkan itu untuk aura kita, tapi ternyata sekarang memang saya nggak tega biar ilmu ini saudara pelajari semua. Ilmu ini adalah umum Musa, yang doanya sangat pendek, Yuhanda itu di dalam kitab hikmahnya, ya. Kalau di umum namanya banyak. Itu apa itu saya kurang lupa. Itu Yuhanda itu. Kalau kamu cinta sama seseorang, ya, tulis nama umum Musa ini Yuhanda. Sebutkan nama orang yang kamu cinta, itu panggil namanya sambil memandang ini daun pisang paling bagus, ya. Pandang sambil ngomong namanya siapa. Anggap aja Paijah, sebut Paijah sampai kamu puas. Maka si Paijah itu di sana sudah resah gelisah. Di sana mau makan gak enak makan, minum gak enak minum, ya. Di sana itu sudah gelisah. Ketika dia sudah tidur, dia tuh ketika kamu panggil terbangun, kaget, tiba-tiba mendengar suaramu, kamu panggil. Ini caranya seperti itu, ya. Sebuah pengasihan yang bisa dipelajari dengan cepat dan singkat seperti ini tadi. Yuhanda, suamiku hilang. Sukodayu, suamiku hilang. Sukodayu, istriku hilang, diambil orang. Ini dimakan orang. Di sana dia nggak mau pulang, sudah 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, ada yang 2 tahun. Bagaimana? Saya ajarkan cara yang seperti ini tadi. Yuhanda, tulis Yuhanda. Gitu. Tulisnya pakai bahasa apa? Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang kamu tulisan yang kamu mengerti saja, pakai Latin. Tulisan Latin juga bisa, ya. Tulisan Latin bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai tulisan Arab saja. Kalau nggak bisa Arabnya bagaimana? Tanya sama saya. Entah benar entah tidak akan saya kasih tahu nanti, ya. Seperti itu. Pelet ini, pelet yang sangat cepat. Orang tidur aja bisa terbangun. Kita panggil namanya. Nah, Sariem. Nah, bisa, ya. Paijem bisa. Tuh. Itu nama samaran. Nama samaran banyak, ya kan. Terus pakai nama siapa gitu lah. Bisa pakai nama. Banyak kalau samaran itu. Bisa pakai nama Maya. Gitu kan. Meta. Bisa pakai nama-nama yang indah-indah gitulah untuk nama samaran. Bisa kita panggil nama samarannya aja kalau memang kamu nggak tahu nama aslinya. Itu, ya. Si dia itu loh yang itu loh. Itu. Udah panggil namanya. Biar pulang. Ini dia di sana itu ketika tidur langsung terbangun. Itu istri, suami yang sudah lupa kepada pasangannya. Dia itu tiba-tiba menjadi mengingat kisah-kisah indah waktu dikala itu, ya, sebelum berpisah.
ketika baru bertemu, nah, ingat pengorbanannya dan lain sebagainya, akan ingat setelah ini. Suara itu bisa menembus jiwa-jiwanya yang paling dalam, semua terkenal. Itulah manfaatnya pengasihan. Apa perlu? Karena kita tahu banyak sih sebenarnya sekarang itu yang ya sudah cukup usia, jodohnya kok sulit nggak datang. Ini kan perlu kita pertanyakan, kenapa sampai seusia seperti itu kok nggak laku-laku. Padahal pada umumnya usia sekian saja sudah pada menikah. Ada apa? Nah ini yang harus kita pelajari. Kalau kita pakai ilmu ini dan kita banyak sengkala yang menghalangi jodoh kita dan sebagainya, insya Allah dengan menggunakan ilmu ini semua akan datang. Jodoh kamu akan datang. Yang tidak punya jodoh juga akan datang. Datang dari mana? Dari hati. Mana tahu jodohnya sudah mati lebih dulu kan? Tuh, datangnya apa? Mengikhlaskan kalau dia tidak punya jodoh di dunia ini. Ya, seperti itu ya. Saya sampaikan kepada dulur-dulur. Tapi insya Allah dengan mengamalkan ini yang jodohnya jauh, insya Allah segera ditemukan, yang sudah yakin dengan hubungannya, dengan keluarganya, dengan orang-orang sekitar. Pakai ilmu ini. Kalau nggak tahu tulisannya, tanya sama saya, Yuhanda. Boleh kamu tulis pakai Latin, tapi lebih bagus pakai tulisan Arab. Yuhanda Ummu Musa. Ya. Nama ibunya Nabi Musa, secara hikmah itu namanya. Itu saya sebutkan itu, harus tahu. Itu nggak apa perlu ditirakat, gak usah tirakat. Yang saya sampaikan aja dijalankan, nggak usah cari cara yang lain. Kalau kamu tanya, saudara tanya cara yang lain, saya tambahkan cara yang lain. Karena itu sudah tradisi. Gitu. Karena apa? Apakah ini pakai puasa? Iya, karena puasa itu kan baik. Saya iyakan. Kalau dia tanya, apakah ini harus dibaca lebih dari itu 100.000 kali? Boleh, silahkan, harus seperti itu. Gitu kan, karena lebih baik juga. Gitu. Makanya nanti untuk syaratnya nggak usah tanyakan yang lain. Ya, betul. Nanti kalau tanya yang lain, pasti saya kasih cara yang lain. Saya kasih tambahan yang sekiranya sangat cukup berat. Ya, seperti itu. Para dulur semua, untuk ilmu ini, ya, ilmu ini bisa memanggil sukma seseorang dari jarak yang sangat jauh selagi masih ada sama-sama ada di planet bumi ini. Tidak ada tabir menghalanginya. Ya, sampaikan ini salam saya untuk siapa? Yohanda sambil melihat tulisannya itu. Lihat, dia itu langsung terpanggil, bahkan ketika tidur sudah langsung bangun. Jiwa-jiwa sukma yang sudah lupa pada dirimu, ingat kembali. Itu ya, saudara-saudara. Bahkan saya mau menceritakan itu tadi, ilmu ini memang sangat pendek tapi sudah terbukti. Saya pun pernah membuktikannya. Saya itu ketika muda memang sangat suka sekali bermain-main dengan seperti ini. Hanya tes-tesan aja, mengetes dan juga ini mencari kebanggaan diri kalau saya itu laku di mana. Biasanya seperti itu, tapi itu jangan ditiru. Karena apa? Dosa, kurang baik dan tidak terpuji. Itu bukan contoh yang baik ya. Saya itu hanya menyampaikan kalau saya juga pernah. Itu aja ya. Saya Joko Dayu. Terima kasih banyak pada saudara. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.